Tidak ada yang mampu berdiri di dalam kekudusan-Mu. Tapi karena anak-Mu yang tunggal itu, kami dilayakkan untuk menikmati kekudusan. Saat itu, inilah hari kemenangan, inilah hari tahun Yubile. Saat ini firman-Mu lebih tajam dari pedang bermata dua dan pedang apapun, memisahkan sumsum dan tulang-tulang. Saat firman-Mu disampaikan, kami lepaskan kuasa kesembuhan, pemulihan, hati yang hancur dipulihkan, hati yang remuk dipulihkan. Mujizat terjadi di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam anak-anak kami, di dalam nama Yesus, dan juga bagi jemaat Tuhan. Karena seluruh ciptaan memuji, bersorak bahwa Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang mulia, dan tiada lidah yang tidak mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Semua lutut bertelur, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan dan segala Tuhan. Setiap orang yang mendengar nama-Mu akan bersorak bahwa Engkau kudus. Bapak, terima kasih. Kami siap menerima berkat-Mu, menerima kemuliaan daripada Engkau. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kembali. Terima kasih tim worship. Kami sangat diberkati luar biasa, amin. Dan tidak kalah lagi dengan firman Tuhan pastinya. Saudara tidak sabar mendengar firman Tuhan, amin. Saya rindu kita semua belajar firman Tuhan hari ini, ya. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu masih ingat minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, ayat yang sama, poin yang sama, dan ini juga poin yang sama dengan versi yang berbeda. Ya, topik kita hari ini adalah Hear the Voice of God. BG suara Tuhan, ya, dengarkan suara Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya di mana ya. Mazmur 119 ayat 105, 1, 2, 3 ya. Kata-katamu adalah terang bagi kakiku yang senantiasa menyinari jalanku. Ini versi yang lain. Kalau versi biasa yang kita baca adalah firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi ini versi sederhananya. Bapak Ibu yang terkasih, pernah nggak Bapak Ibu pakai senter, saudara? Bapak Ibu pakai senter malam-malam gelap-gelap, terus senternya begini. Adakah di tempat ini yang begitu? Itu. Kalau sempat saudara pakai senter, jalan saudara, tapi senternya begini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudara tanpa sadar, saudara menjadi tersesat. Amin. Sering sekali firman Tuhan katakan, kata-katamu atau firman-Mu itu adalah terang bagi kakiku dan apa? Yang senantiasa menyinari aku. Tapi sering sekali anak Tuhan berjalan, dunia ini penuh dengan kegelapan, tapi dia berjalan dengan begini. Apa yang terjadi? Sering sekali anak Tuhan jalan tersesat di dalam kegelapan itu. Ya, tapi di tempat ini tidak ada, amin. Oke, kita lanjutkan. Dikatakan begini, saudara kenal ini kan? Kenal kan? Oke, kita lihat dulu. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Domba-dombaku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Agak potong dia. Oke. Saudara dan saya dombanya Tuhan. Amin. Bilang, hai domba, sama kiri kanan saudara. Ikutilah, kenalah Tuhan. Kenalah Tuhan. Dengarkan dia. Bilang sama kiri kanan. Ikuti dia. Bapak Ibu domba enggak? Bapak Ibu domba enggak? Domba.
saya juga domba, dombanya Allah. Tapi kita sebagai domba, seringkali kita dengar, kita kenal suara Tuhan, kita dengar, tapi kita tidak ikuti. Kita begini jalan, di dalam gelap. Padahal firman itu terang bagi jalanku, ya, dan dia menyinari jalan-jalanku. Dia terang bagi kakiku. Sering sekali begitu. Kenapa kita sering sekali melihat kenapa Tuhan enggak ini aku, kenapa Tuhan enggak berhasil? Seringkali tanpa sadar kita enggak ikuti apa kata dia. Dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka, mereka mendengar suaraku dan mereka mengikuti aku. Katakan amin dong. Hari ini kita banyak ada sedikit tebak gambar. Coba kita lihat. Tapi jangan lihat kiri kanan. Ini siapa ini? Kalau Bapak Ibu tahu. Ini gambar siapa? Tapi nggak ada ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ini nomor siapa? Ada yang tahu? Ini siapa? Ini siapa? Hah? Oke. Ini adalah Nabi Eli. Ini siapa? Samuel pastinya. Kita lihat ayatnya. Firman Tuhan berkata, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Background cerita ini begini ya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat 2, pasal 2 maksudnya. Nabi Samuel dari kecil di depan Nabi Eli. Dan Nabi Eli punya 2 anak, namanya si Hofni dan Pinehas. Dan mereka bertumbuh dididik oleh Nabi Eli dan menjadi imam dua-duanya. Tetapi apa yang terjadi setiap hari di tempat yang berbeda, di bait suci Allah yang berbeda, semua segala persembahan untuk Allah, termasuk lemak-lemak tabur tadi, mereka makan. Dan bahkan mereka bagi hasil sama bapaknya. Bapaknya sampai dia gemoy. Ya, bukan berarti yang gemoy makan punya Tuhan, bukan. Ya. Tapi itulah yang terjadi saat ini. Jangan lihat kiri kanan Bapak Ibu, lihat ke depan saja. Kebetulan di depan tidak gemoy kan. Terus apa yang terjadi? Mereka juga katanya berzina di rumah Tuhan. Dan masalahnya adalah bapaknya tahu, yaitu Nabi Eli. Dia tahu. Tapi apa kata firman Tuhan? Tuhan akan menghukum dia karena dosa yang telah diketahuinya. Tapi apa? Ia tidak memarahi mereka. Tanpa sadar, Eli seringkali menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Dan seringkali juga kita demikian tanpa sadar. Kita lebih biar supaya aman-aman lah. Aku tidak memarahi anakku, aku tidak memarahi dia, sehingga biar aman. Gak boleh. Walaupun Tuhan tidak akan menghukum saudara seperti zaman dulu, zaman itu. Tetapi saudara tidak menerima, tidak bersejahtera sukacita daripada Allah. Kenapa? Saudara tidak hidup di dalam tuntunan Tuhan lagi. Amin. Jadi inilah latar belakangnya yang terjadi. Coba kita lihat apa yang terjadi kepada Eli dan keluarganya. Dikatakan pasal 4, kata orang itu kepadanya, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaan anakku? Nanya dia. Ya, hanya jalan 1 pasal. Katanya, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula, kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Kemarahan Tuhan tidak. Makanya tadi waktu dikatakan you are holy forever, engkau kudus selamanya. Zaman itu waktu Yesus belum mati, kekudusan Tuhan berarti penghukuman bagi siapapun. Makanya Tuhan seringkali bilang kepada bangsa Israel, kepada Musa, bangsa ini tidak menghormati Allah. Kenapa? Mereka berani menyembah Tuhan, mereka berani bersungut-sungut, mereka berani komplain. Tuhan bilang mereka tidak menghormati kekudusanku. Tanpa sadar kita pun sering begitu. Kita sudah dikuduskan Tuhan. Kita lebih menghormati perasaan kita lebih menghormati keadaan yang kita alami daripada Tuhan sendiri.
Kalau Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah dalam segala hal, bergembiralah karena Tuhan. Tapi seringkali kita lebih berespon apa yang kita alami daripada apa yang Tuhan katakan. Mengerikan saudara. Saya tidak menakut-nakuti. Saya akan menceritakan kasih karunia Tuhan di tempat ini. Amin. Dan apa yang terjadi kepada Eli? Ketika disebutnya Taubut Allah itu jatuh, lah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. Gemuk ya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas Israel. Inilah si Eli itu. Ini Eli zaman now. Tuh jatuh, patah lehernya. Ya, cuman dia kurang gemoy dan kurang tua saja. Jatuh dia, babak belur dia, Bapak Ibu. Memang saya sudah cari karena nggak ada, jadi saya cari versi zaman now. Inilah dia, ya. Patah lehernya, matilah dia di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Begitu dia. Inilah salah satu contoh anak Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakinya, terang bagi kakinya, dan menerangi jalannya. Tetapi dia tidak ikuti itu. Dia begini, dia tidak ikuti. Bahkan mungkin dia matikan. Dia ikuti kemauannya sendiri. Dia ikuti, dia hormati perasaannya. Dan satu lagi kita belajar dari anak Tuhan. Malah kita, siapa ini? Bapak Ibu, ada yang tahu? Ada yang tahu siapa? Nabi Musa. Ya, ini ceritanya Musa 40 tahun dia di Mesir sebagai pangeran. Dan habis itu sesuatu terjadi, dia melarikan ke padang gurun. Dan dia akhirnya menikah dengan satu orang wanita cantik, dan bapak mertuanya si Yetro 40 tahun lah dia di padang gurun mengembalakan domba, sehingga ngomong pun dia nggak tahu. 40 tahun kemudian, yaitu total berarti 80 tahun umur dia saat itu. Inilah dia, Tuhan menampakkan diri di tengah semak belukar, semak duri katanya. Tapi apa kata Tuhan? Musa, tempat yang kau diri itu apa? Kudus. Lepaskan kasutmu. Dilepaskan, dan disitulah Tuhan berbicara. Singkat cerita, apa yang terjadi? Musa pulang dengan bahagianya, disampaikan kepada istrinya si Zipora. Dia bilang gini, istriku, kekasihku tercinta, Tuhan tadi mau nampakkan diri kepadaku, dan Tuhan bilang aku akan menyelamatkan bangsa Israel di Mesir. Sukacita lah istrinya itu, puji Tuhan diri, haleluya, begitu kan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tengok, itu ayat sebelumnya, pasal 3, pasal 2. Di pasal 3 apa katanya? Dikatakan, tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar ingin membunuhnya. Loh, padahal di pasal 3 tadi Tuhan baru menampakkan diri, menugaskan si Musa untuk ngapain? Menyelamatkan bangsa itu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kok Tuhan tiba-tiba berubah? Apakah Tuhan yang pelimpan atau Tuhan yang lupa ingatan atau gimana? Tidak, saudara. Apa yang terjadi? Waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Musa tidak tahu bagaimana perjanjian Tuhan kepada Abraham. Bapak Abraham, semua keturunannya. Apa katanya? Musa, seluruh keturunan Israel laki-laki engkau harus menyunatnya. Singkat cerita, dia punya 3 anak, yaitu salah satunya si Gersom, anak paling tua. Disunatlah. Pada saat itu nggak ada bius, Bapak Ibu. Jadi tak bagaimana lah, pokoknya dipotong, tak pakai batu, tak pakai kayu, nggak ngerti saya. Dipotong, nangis-nangis lah, aboy, katanya. Seorang istri, seorang ibu mendengar anaknya yang sudah besar loh itu, sudah besar anaknya ini, sudah dewasa, menangis berhenti-henti kesakitan. Dan mau dipotong yang 2 lagi, mau disunat maksudnya. Dan istrinya komplain, mungkin dia begini, ngapain Musa? Kau ketemu Tuhan kok jadi jahat? Itu anakmu mau ngapain? Jangan kau potong yang 2 lagi, jangan kau sunat. Begitulah kira-kira. Akhirnya ributlah mereka, matok kali, berantem ribut siang dan malam gara-gara itu. Karena Musa bilang, ini kan kata Tuhan. Musa bilang, datang sudah bilang, enggak apa? Mari kita, gitulah kira-kira. Mungkin si Zipora ini apa juga ini, sabut biru, sabut hitam mungkin kan, atau dompet hitam kan. Dan yang terjadi akhirnya si Musa pikir, daripada aku ribut, ya udah, dia jaga damai.
Padahal Tuhan tidak perintahkan kita untuk jaga damai. Karena dia berpikir, daripada ribut ya udahlah, biarlah gitu. Karena anaknya bantu juga. Udahlah jadi nggak usah. Karena dia enak kan, nggak sakit nanti aku pikirnya kan. Dibilang mamanya. Terakhir bapaknya mengalah. Inilah yang terjadi. Akhirnya dia putuskan untuk tidak menyunat anaknya. Padahal apa perintah Tuhan? Sunatlah anak itu. Setiap anak laki-laki dari keturunan Israel harus disunat. Karena Musa tidak mengikuti apa kata Tuhan, sengaja Tuhan mau jumpai dia. Habislah kau saat ini, kuhajar, bukan kuhajar, kumatikan kau, kau mati mau satu, kata kira-kira begitulah kan? Mungkin kau katanya, terlebih kumungkilkan kau kata begitu kan? Jadi ternyata berita ini didengar sama kekasih jiwanya, didengar istrinya bahwa Tuhan mau membunuh Musa gara-gara dia tidak jadi menyunat anaknya. Tahu apa ketika istrinya mendengar? Weh, puji Tuhan katanya. Enggak. Apa yang dibuat si Jepora? 1, 2, 3 ya. Lalu mengambil pisau batu, dipotongnya kulit kata anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darahku. Dengan gemetaran, dengan dia ketakutan, dipotonglah, disunatlah anaknya itu. Dia sendiri, seharusnya itu Musa yang sunat, saking ketakutannya dia. Baru dibawanya ke kaki si Musa, engkau pengantin darahku. Dan Tuhan, apa yang terjadi setelah itu? Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Jepora waktu itu, katanya mengingatkan sunat itu. Sederhana, perintah Tuhan, arahan Tuhan. Tapi waktu dia beralih, Tuhan sangat marah sekali pada mereka. Gak tahu, di tempat ini saya percaya tidak ada orang-orang yang membantah apa kata Tuhan. Makanya jemaat Tuhan semuanya berhasil, amin. Ya, atau tidak ada satu. Nggak, jangan dikirkan, nanti di depan saja. Sini penjahatnya. Oke, jadi itulah yang terjadi kepada dua tadi. Tuhan marah salah satunya, engkau adalah pemimpin kupilih yang di rumahmu, memimpin rumahmu. Kenapa engkau mendengarkan istrimu yang tidak sesuai dengan perintahku? Tuhan marah sekali. Demikian juga Tuhan marah kepada Adam, walaupun yang salah itu Hawa. Demikian juga murah, Tuhan marah kepada Abraham, walaupun yang salah itu Sarai. Ya, ada hal-hal kita perlu tegas. Seorang suami, pemimpin yang luar biasa, ketika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika anak katakan, apa aku gak salah sekolah minggu, gak salah gereja, jangan mau. Memang Tuhan gak akan menghukum seperti zaman dulu kala, tetapi itu tidak baik untuknya dan untuk saudara. Bapak Ibu tidak akan menikmati kebaikan anugerah Tuhan. Makanya kenapa jangan kasih karunia masih banyak anak yang gagal, anak Tuhan? Karena mereka sama seperti tadi. Firman itu terang bagi jalanku dan dia menuntut jalanku. Tapi dia, firman Tuhan, dia tidak ikuti, bahkan dia matikan. Dia tidak ikuti firman Tuhan. Dan itu sangat menyedihkan. Tapi di tempat ini tidak ada, amin. Oke, menarik. Kita nggak bahas banyak-banyak. Nanti saudara sini udah berdoa nangis terus kan? Tuhan apa? Nggak ada. Jadi oke, kita lanjut. Apa alasan kita ya untuk kita mendengarkan Tuhan? Ya, saya ambil 3 poin saja, yaitu He is your shepherd. Dia adalah apa? Gembala saudara, gembala saya. Amin. Dia alasan salah satunya untuk kita selalu mendengarkan apa kata Tuhan, karena dia adalah domba, gembala kita. Kita adalah dombanya. Makanya tadi ayat awal dikatakan sebagai domba, dibilang mereka adalah dombaku, mereka mengenal aku, mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ada sini yang bukan domba atau yang belum domba, maksudnya yang belum terima Yesus. Kalau saudara ada di tempat ini yang belum terima Yesus, saudara bukan domba, saudara masih kambing. Ya, saudara nggak akan masuk surga. Kenapa? Masuk surga itu hanya ketika saudara terima Yesus. Oke, dikatakan firman Tuhan, dombaku mengenal suaraku dan mengikuti aku. Oke, kita lihat ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dikatakan apa? Tuhanlah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ya, yang menuntutku ke jalan ke air yang tenang, ya membimbing aku ke air yang tenang, segala macam itu, ya menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersama aku, gadamu dan tongkatmu itu telah menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku, dan pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kebenaran belaka selalu mengikuti aku, itu kata Daud.
dan dia menaruh Tuhan sebagai gembalanya. Bapak yang terkasih, waktu kita menaruh Tuhan sebagai gembala kita, pasti tidak akan kekurangan. We will not lack anything. Enggak kekurangan hikmat, tidak kekurangan pintar apapun. Kenapa? Kita anaknya. Memang kita nggak punya apa-apa, tapi kita anak Tuhan sebagai kita ahli waris Tuhan. Kita akan memiliki segalanya. Makanya anak cucu Tuhan, sesuai janji Tuhan apa katanya? Anak cucumu akan perkasa di bumi. Saudara mau percaya itu apa enggak? Itu aja bedanya. Mungkin saudara kenal, saudara sudah tahu, tapi pertanyaannya apakah saudara percaya apa kata Tuhan? Itu yang terjadi waktu saudara percaya, saudara akan ikuti apa kata Tuhan. Dia yang menuntun jalanmu, menerangi jalanmu. Bukan hanya satu hari dua hari, setiap detik kita butuh tuntunan Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ganti, Tuhan itu adalah firman. Tiap langkahku diatur oleh firman, dan tangan kasih-Nya menuntun, dituntun kita. Setiap langkah dituntun, bukan 10 langkah, enggak. Tiap langkah, tiap detik hidup kita butuh Tuhan. Kenapa? Dia yang menuntun. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan, apapun yang membuat saudara gentar. Kenapa? Saudara tahu bahwa hidupmu dituntun oleh Tuhan. Amin. Ada haleluya. Firman Tuhan katakan, ketika Tuhan, when the Lord asks you to do something, it will easy and light. Your path is start to walk in faith. Jadi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu untuk saudara lakukan, perintah Tuhan itu apa yang saudara lakukan adalah enak dan ringan, tidak menjadi beban. Kenapa? Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada saudara. Kenapa tuh saudara melakukan apapun dalam pelayanan, dalam mendidik anak, mendidik keluarga, dan di dalam bisnis, semua Tuhan kok, kekuatan Tuhan yang memampukan saudara melakukan itu. Katakan amin. Firman Tuhan katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita butuh Tuhan setiap saat, setiap detik. Bapak Ibu terkasih, kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tak bisa. I cannot live without you, Lord. Mantap dia. Saya dulu sering katakan itu, aku tak bisa hidup tanpamu. Akhirnya gara-gara itu saya agak sedikit bisa gombal. Gara-gara itu saya karena saya gombal itu Tuhan duluan. Walaupun Tuhan tahu seberapa parahnya hidup saya. Tetapi saya sering katakan, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Karena saya sadar saya tidak bisa apa-apa dan tak tahu apa-apa. Saya butuh Tuhan setiap saat. Justru sekalipun saudara punya apa-apa, bisa semua dan segala macam, tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menuntun jalan saudara. Setiap langkah saudara diterangi dan dituntun kemanapun saudara berada di dalam dunia kegelapan ini. Amin. Sehingga dimanapun saudara akan jadi berkat pasti dengan kekuatan Tuhan itu. Tuhan akan menuntun saudara, oh ini lakukan, oh ini jangan, ya janganlah. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Ketika Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal, itu tuntunan Tuhan Bapak Ibu, bukan supaya saudara susah. Tuntunan Tuhan, bersyukurlah. Karena mujizat yang Yesus alami, Yesus tidak pernah terjadi dulu baru dia bersyukur. Tidak pernah. Waktu dia memberi makan 5.000 orang itu, kalau di total segalanya 12.000 paling sedikit, ditambah anak-anak dan istri, dikatakan, tuh terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur atas berkat ini. Mengucap syukur dulu baru terjadi mujizat. Bukan terjadi dulu mujizat baru saudara mengucap syukur. Itu terbalik, tuntunan Tuhan ikuti. Saudara mengucap syukur, contoh punya showroom kayak saya, punya showroom 2 mobil, saya bersyukur punya showroom 2 mobil. Ya, nanti saudara makanlah di rumah masing-masing dulu kan gitu. Amin. Saudara langsung syukur. Amin dulu lah. Daripada dia coba enggak. Oke. Jadi Tuhan juga waktu membangkitkan Lazarus, apa yang terjadi? Dia mengucap syukur. Bapak terima kasih Engkau selalu menjawab doaku. Demikian juga saudara, firman Tuhan katakan, percayalah apa yang kamu doakan, maka itu akan berikan kepadamu. Maka itu akan jadi kepadamu. Saudara, apa yang saudara percaya dan terima, maka itu akan berikan kepadamu. Jadi artinya apa? Saudara mengucap syukur bahwa setiap doa saudara akan dijawab. Tapi apakah tuntunan Tuhan? Mengucap syukur dulu. Itu
dengan Tuhan. Tuhan katakan bergembira karena Tuhan. Jangan saudara bergembira karena sesuatu Tuhan jawab nanti, itu pasti bergembira. Tapi saudara bergembira dulu karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingin hatimu. Bukan setelah saudara terima dulu baru saudara gembira. Bergembira dulu saudara, karena siapa? Bukan karena istri yang cantik luar biasa, anak-anak yang luar biasa, bukan karena bisnis semakin maju, banyak berkembang di mana-mana, buka cabang, bukan. Tapi saudara bergembira selalu karena Tuhan, bersyukur karena Tuhan, bersukacita karena Tuhan, bukan karena sesuatu, karena Tuhan. Itulah namanya saudara, firman itu menerangi kakiku dan menuntun setiap langkahku, sehingga hidup saudara penuh sukacita, penuh kemuliaan Tuhan. Dimanapun saudara pergi akan terjadi pemulihan, terobosan, kesembuhan. Kenapa? Ada kuasa Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Amin. Selanjutnya, apa alasan kita untuk bersukacita? Nah, ini gambarnya. Ini di Bapak Gembala kita ya. Apa namanya? Ya, Bapak Gembala. Oke. Selanjutnya, He's your Redeemer. Dia adalah penyelamatku. Saudara masih kenal ini kan? Kenal ya? Ya, kita lihat ayatnya. Dikatakan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudara dibenarkan bukan karena apa yang saudara buat. Sekali lagi mungkin orang bilang, oh enak kali orang itu gereja GKKI, sekali selamat tetap selamat. Saya mau tanya kebalikannya. Waktu saudara belum terima Yesus, saudara disebut orang berdosa. Saudara mau baik semanapun, saudara tetap orang berdosa selama-lamanya. Dan itu tidak bisa berubah sampai saudara terima Yesus. Dan hal yang sama juga, waktu saudara terima Yesus, selama-lamanya saudara diselamatkan. Makanya dikatakan aku menguduskan orang-orang, menyempurnakan orang-orang yang aku kuduskan. Sekali aku kuduskan, engkau tetap kudus selamanya. Kenapa? Karena darah Yesus. Makanya dikatakan lebih benar lagi, orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup oleh satu orang itu, hidup dan berkuasa, yaitu oleh Yesus Kristus. Makanya saudara, tidak dikendalikan oleh perasaan, tidak dikendalikan oleh apa? Situasi. Ya, dikatakan firman Tuhan yang ketiga, yang terakhir. Amin. Dikatakan begini, He is the way. Dia adalah jalan, atau bahasa lainnya bisa dikatakan pintu. Ya, coba kita lihat. Saudara pernah mengalami seperti ini? Tidak ada pintu, tiba-tiba Tuhan buka. Atau kita ulang. Tidak ada pintu, Tuhan buka di tempat yang tidak mungkin. Ayatnya yang kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini poin yang terakhir. Ya, sering sekali pintu itu sebenarnya sama seperti bangsa Israel. Tuhan panggil, Tuhan sudah buka jalan kok semua. Tapi kenapa mereka, waktu saudara ingat 12 pengintai, mereka hanya pergi, kembali, sudah sembunyi, nginap segala macam, mengamati semua tempat itu dari Mesir, dari apa namanya, pada gurun ke tanah perjanjian, hanya 40 hari 40 malam. Tapi pertanyaannya, kenapa bangsa itu sampai keliling 40 tahun? Kalau kita lihat bahasa aslinya itu komplain, kan mereka suka komplain, menggerutu. Kalau bahasa diartikan bahasa Inggrisnya spend on the night, mereka tinggal 1 malam lagi. Ketika saudara komplain, saudara akan lebih lama lagi tinggal di posisi itu. Dan itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Saudara terkasih, sama, Tuhan telah membuka jalan lebar-lebar kepada bangsa Israel. Kau akan memasuki tanah perjanjian dan kau akan menikmati di sana kelimpah susu dan madu. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak mengalami? Mereka tidak ikuti tuntunan Tuhan. Mereka mengikuti tuntunan perasaan mereka. Sampai Yesus marah, Tuhan marah kepada Musa, kepada bangsa itu melalui Musa. Bangsa ini tidak menghormati kekudusanku. Dan sering juga hal demikian. Sekarang zaman kasih karunia anugerah, Tuhan sudah bukakan kok, sediakan hal yang terbaik untuk hidup saudara, anak-anak saudara, pendidikan anak saudara. Katakan amin dong.
Ada buktinya Yesus sudah mati. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat dosa. Aku telah miskin dan kau kaya karena kemiskinanku. Dan oleh bilu-bilunya kau telah sembuh. Semua telah diberikan yang terbaik. Artinya apa? Tuhan telah bukakan jalan. Bukakan pintu. Ketika dia buka pintu, siapa yang bisa tutupnya? Tanpa sadar saudara yang tutup. Kenapa? Saudara tidak, sebenarnya terbuka jalan itu. Saudara tidak ikuti tuntunannya. Saudara pergi ke jalan yang lain. Saudara mengikuti perasaanmu. Saudara lebih menghormati orang lain, istri atau suami, atau anak saudara, tidak mengikuti jalan Tuhan. Bahkan memuji Tuhan pun saudara tanda kutip malas mengangkat tangan atau menikmati. Kenapa? Tanpa sadar saudara lebih menghormati perasaan saudara. Padahal saya kasih tahu, saudara dan saya tidak ada hak untuk tidak memuji, menyembah Tuhan apapun keadaan kita. Saya bukan nakuti, tetapi itulah fakta kebenaran untuk saudara menikmati Tuhan. Sekarang dalam Tuhan semuanya ada. Semuanya ada. Kita layak memuliakan Tuhan dengan segala segenap kekuatan kita, tubuh kita luar dalam, kata-kata kita semua, pola pikir kita, apalagi akal budi kita semuanya. Tidak ada hak. Artinya apa? Setiap hari kita memang orang yang mengucap syukur, meria-riakan Tuhan. Apapun yang terjadi tidak pengaruh. Terlalu kecil masalah saudara dibahas di hadapan Tuhan. Kenapa? Waktu saudara menikmati Tuhan, Tuhan bukakan jalan saat tiada jalan. Tuhan bukakan pintu saat pintu itu tertutup. Kenapa? Itulah namanya saudara menghormati Tuhan. Jadi mari beri karena Tuhan, bersuka cita karena Tuhan. Dengarkan dia, bukan hanya dengar. Kalau bahasa Bataknya, orang kita Batak sana, orang beda. Bukan hanya dengar, tapi apa? Ikuti. Mungkin selama ini saya percaya di dalam nggak ada satu ya. Saudara dengar suara Tuhan, tapi saudara nggak ikuti, atau bahkan saudara adalah suara apa itu? Bersuka cita, ini pun nggak ada kantung kosong bolong ya. ATM pun ramah kali, maaf, usaha Anda kebanyakan saldo Anda katanya, saking ramahnya dia kesal kita. Nggak usah respon, saudara harus respon dengan apa kata Tuhan. Jangan menjadi penjaga damai, saudara pembawa damai, kita pembawa damai karena kita perlu tegas kepada anak kita, pada saudara kita. Itu nggak boleh. Untuk apa? Kebaikan dia dan kebaikan saudara. Kenapa? Di depan dia itu terjadi, di depan saudara itu terjadi. Jangan tolerir, jangan kasih poin untuk hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan cara kasihnya Tuhan pastinya, amin. Dan kita lotaki, bukan kita ikan, enggak, kita lemparkan ke lubang buaya, enggak, bukan begitu. Ya, jadi firman Tuhan sangat jelas kepada kita bahwa apa kata tadi? Dialah jalan, dia yang buka jalan, dia kok semua. Pertanyaannya, kalau memang dialah semua, dia raja segala raja, Tuhan dan segala Tuhan, dia mampu melakukan segala sesuatu buat hidupmu. Kenapa saudara nggak dengarkan? Ayo, putuskan sekarang, aku akan dengarkan apapun yang Tuhan katakan. Tinggal bilang, Tuhan aku susah untuk taat. Tinggal bilang, ajar aku untuk taat. Tuhan akan memampukan saudara melalui Roh Kudus. Karena memang free will. Tuhan nggak marah kok. Tapi saudara tidak akan menikmati kebaikan anugerah Tuhan itu waktu saudara dituntun oleh perasaanmu atau masalah yang saudara hadapi. Ikuti apa kata Tuhan. Dengarkan dia. Makanya surga tidak terima. Kalau saudara masih ingat, surga tidak terima waktu Petrus mencoba menyamakan Musa yang gambaran hukum Taurat, Elia gambaran nabi-nabi dengan Yesus yaitu kasih karunia. Karena tidak sama, terlalu jauh sekali bedanya. Makanya langsung dipotong. Pernah nggak saudara ngomong tiba-tiba langsung dipotong? Kenapa? Tidak sesuai. Atau saudara motong perkataan orang itu, udah langsung larikan pembicaraan. Begitulah yang terjadi. Surga tidak terima ketika Yesus kasih karunia, lambang kasih karunia disamakan dengan yang lain. Artinya apa? Jangan pernah samakan prinsip saudara dengan prinsip firman Tuhan. Kadang tanpa sadar lebih tinggi prinsip dunia atau prinsip hidup saudara daripada prinsip firman Tuhan. Ayo sama-sama berbaliklah ke jalan yang benar. Amin. Amin. Oke, coba kita lihat poinnya. Ya, sebagai aplikasi dikatakan aplikasi yang kita bisa gunakan. Kenapa? Alasan kenapa kita harus mendengarkan dia, mendengarkan Yesus versus
Kenapa? Karena dialah yang menuntun saudara. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan adalah perintah bagiku, dialah yang menuntun jalan saudara, kemana saudara melangkah. Dialah yang menuntun. Ya, bukan perasaan saudara, bukan teman saudara, bukan yang lain yang tidak sesuai firman Tuhan. Boleh kok yang lain, tapi asal sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, dengarkan dia. Kenapa? Karena apa? Dia yang mengenal saudara. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Efesus 1 ayat 4, aku telah mengenal engkau supaya engkau tidak bercacat dan tidak bercela. Sudah mengenal. Dikatakan juga di Yeremia 1 ayat 5, di dalam kandungan ibumu aku yang menuntun engkau. Apa yang menuntun engkau? Aku menentukan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tidak ada pribadi yang mengenal saudara dan saya lebih dalam selain Yesus Kristus, Allah yang sangat mengasihi saya dan saudara. Amin. Selanjutnya, kenapa saudara perlu mendengarkan dia? Dengarkanlah Yesus. Kenapa? Karena memang saudara domba. Amin, domba? Oh enggak, amin. Saya juga domba Tuhan. Oke. Karena dialah gembala kita. Dia Bapak gembala kita. Dialah gembala yang baik, bukan gembala yang jahat. Mungkin saudara gembala yang jahat, saya gembala yang jahat. Tapi ikutilah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan membiarkan domba-dombanya tercerai-berai. Dia akan tuntun ke rumput hijau, ke air yang tenang. Dia jangan tergoda lihat rumput tetangga yang hijau. Amin. Oh, saudara, jangan. Saudara anak Tuhan, terlalu kecil saudara tergoda dengan hanya berapa digit itu, terlalu kecil. Saudara pemilik segalanya. Amin ya. Amin. Saudara tidak bisa terbuli. Saudara akan bersuka cita selalu dan saudara tidak pernah dibayar. Gara-gara contoh 300.000 saudara pindah suara. Contoh, lihat ke depan. Lanjut. Dari depan. Saya tidak ini ya. Dengarkanlah dia, dengarkan Yesus. Kenapa? Karena dialah penyelamat saudara. Amin. Dialah penyelamat saudara. Selanjutnya yang terakhir, dengarkanlah Yesus. Kenapa? Karena dia, sabar. Dialah jalan, ya. Dialah yang buka pintu. Dia jalan itu sendiri. Saat saudara ketemu Yesus, saudara ketemu jalan. Kenapa saudara tidak ketemu jalan? Saudara lari dari Yesus. Berbalik arah. Saudara dipimpin oleh perasaanmu atau bahkan emosimu, enggak, saudara harus dituntun Tuhan. Saya juga dituntun Tuhan, bukan dituntun emosi atau bahkan perasaan saudara. Kenapa? Karena saudara adalah orang benar. Orang benar dituntun oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah, bukan dituntun oleh perasaan saudara atau emosi saudara. Amin. Ya. Kita lanjut. Salam hormat, salam damai, ya. Salam Tuhan Yesus berkati. Jemaat GKI dari Virus dan Batam, Tuhan Yesus berkati. Kita mari berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dan dahsyat. Kami tahu Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Pemulihan sudah terjadi dan sedang terjadi. Terobosan sedang di dalam keluarga dan dalam anak-anak kami semua Tuhan, dan juga dalam pelayanan ini jemaat Tuhan akan bertumbuh luar biasa mengenal kasih karunia Tuhan dan mengikuti apa kata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur semuanya karena kemurahan dan anugerah-Mu saja. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Amin.